Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arta Madrializa Istiar, mahasiswa dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi jihad dan terorisme dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar istilah jihad dalam berbagai media informasi, seperti televisi, radio, koran, bahkan timeline sosial media. Namun, apakah kita tahu apa itu jihad sebenarnya? Mari kita simak bersama. Kata jihad merupakan kata serapan dari bahasa Arab jahada yang artinya sungguh-sungguh. Secara harfiah, jihad diartikan sebagai mencurahkan segenap kemampuan atau bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Dalam KBBI, jihad didefinisikan sebagai usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. Usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga, dan perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam dengan syarat tertentu. Pada dasarnya, kata jihad berarti berjuang atau berusaha dengan keras. Jihad tidak selalu bermakna perang dalam makna fisik. Saat ini, jihad lebih sering diartikan sebagai perjuangan untuk beragama, bukan dalam bentuk perjuangan fisik. Jika mengartikan jihad sebagai perjuangan membela agama, maka lebih tepat bahwa berjihad adalah perjuangan menegakkan syariat Islam, sehingga berjihad haruslah dilakukan setiap saat selama seorang muslim masih hidup. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu berperang melawan musuh, yaitu jihad besar. Namun, ketika peperangan sudah selesai, kita harus tetap berjihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Dengan demikian, Islam menentang aksi kekerasan, terorisme, dan pembunuhan, termasuk pengeboman atau perusakan tempat-tempat tertentu yang tidak didasarkan pada alasan normatif atau yang dibenarkan oleh agama. Bahkan Islam mengajarkan tasamuh yang memiliki arti toleransi dengan rasa atau saling menghargai. Namun bagaimana jika melupakan tasamuh? Tasamuh merupakan sikap toleransi, dan apabila kita melupakan kata toleransi dalam hidup kita, maka tidak akan ada kerukunan antar umat beragama, kehidupan yang harmonis, pergaulan yang luas, dan akan selalu terlibat dalam pertengkaran dan pertikaian. Selain itu, ketiadaan toleransi juga dapat menumbuhkan paham radikal. Dalam presentasi, dapat kita lihat bahwa aksi terorisme seringkali dilakukan oleh kelompok yang disebut dengan istilah Islam fundamentalis. Aksi itu dilakukan sebagai respon terhadap kebijakan Barat di bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya di dunia global. Bentuk terorisme yang biasa dilakukan oleh kelompok Islam fundamentalis adalah pengkafiran seseorang atau takfir, pembunuhan terhadap turis Barat, atau kadangkala melenyapkan pejabat tinggi suatu negara yang dianggap berkhianat terhadap Islam. Penyebab munculnya paham radikal. Yang pertama, tinjauan sosiologis. Tinjauan sosiologis mengatakan tindakan radikal dari gerakan Islam fundamentalis muncul karena adanya penekanan dan penindasan. Mahmud Ismail mengatakan bahwasannya krisis radikalisme awalnya adalah krisis realitas yang disusul oleh krisis pemikiran. Yang kedua yaitu tinjauan politis, yang mengatakan bahwa Muslim fundamentalis sering disebut dengan Islam politik, yaitu sebuah gerakan sempalan dari umat Islam yang menggunakan agama sebagai kendaraan politik untuk menggapai suara publik dan kekuasaan, lalu berusaha mengganti sistem yang ada dengan sistem Islam versi mereka. Yang ketiga, tinjauan psikologis, yang mengatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk membanding-bandingkan sesuatu, membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, masa lalu dengan masa kini, dan seterusnya. Begitu juga dengan umat Islam secara umum dan golongan Muslim fundamentalis secara khusus. Mereka kerap membandingkan kemunduran diri dengan kemajuan golongan lain, yaitu kejayaan generasi terdahulu. Amar ma'ruf nahi mungkar.
Pada hakikatnya amar ma'ruf nahi mungkar merupakan bagian dari upaya penegakan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Secara spesifik, amar ma'ruf nahi mungkar lebih dititik tekankan dalam mengantisipasi maupun menghilangkan kemungkaran dengan tujuan utamanya menjauhkan setiap hal negatif di tengah masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Menerapkan amar ma'ruf mungkin mudah dalam batas tertentu, tetapi akan sangat sulit apabila sudah terkait dengan konteks bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus mengerti betul terhadap perkara ya yang akan ia tindak, agar tidak salah dan keliru dalam bertindak. Terdapat 3 tahapan dalam penerapan amar ma'ruf. Yang pertama yaitu tahap yang paling dasar, dengan menunjukkan sikap tidak suka terhadap perbuatan mungkar. Kemudian tahap yang kedua yaitu memberi nasihat dengan sopan dan lemah lembut. Kemudian tahap ketiga, seseorang melakukan tekanan agar perbuatan mungkar dapat dihentikan. Contoh perlakuan nahi mungkar. Yang pertama, menjauhi minuman keras. Yang kedua, mencegah teman kita yang hendak mencuri sandal ketika habis sholat berjamaah. Yang ketiga, mencegah teman kita yang hendak menonton atau mencontoh kita saat ujian. Kemudian contoh amar ma'ruf. Yang pertama, mengajak seseorang pergi ke masjid. Yang kedua, bersedekah. Kemudian yang terakhir, mengajarkan mengaji kepada anak-anak atau adik di rumah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.